Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Di video sebelumnya aku udah jelasin bahwa investasi itu bisa menjadi fondasi kita di masa depan. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman itu yang belum paham tentang produk-produk investasi itu ada apa aja. So di video kali ini aku bakal bahas lebih jauh tentang produk investasi yang bisa teman-teman gunakan untuk memulai investasi. Kalau kita lihat dari jangka waktunya, investasi itu terbagi menjadi 3. Ada investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Investasi jangka pendek itu biasanya dilakukan untuk memenuhi tujuan keuangan yang kurang dari 1 tahun. Kalau jangka menengah itu untuk 1-5 tahun, dan juga jangka panjang untuk memenuhi tujuan keuangan lebih dari 5 tahun. Penasaran ada apa aja? Yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Yang pertama, ini adalah jenis investasi yang paling populer dan paling banyak dikenal oleh orang, yaitu investasi saham. Biasanya investasi saham ini digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Tapi nggak sedikit orang juga yang menggunakan instrumen saham ini untuk memenuhi tujuan keuangan jangka pendeknya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah return-nya cukup tinggi teman-teman. Tapi ini juga dibutuhkan analisis yang kuat dan juga waktu yang tepat. Kelebihan yang berikut, ketika kita ingin menjual saham yang kita punya, pasti ada aja pembelinya, karena pembeli tersebut sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kelebihan yang berikut, nilainya itu bisa dipantau secara transparan. Jadi kita bisa mengetahui apakah saham kita ini lagi naik atau turun. Untuk kekurangannya sendiri, dalam dunia saham itu ada suatu istilah yang cukup populer dalam dunia investasi dan saham, yaitu high risk, high return. Artinya apa? Kalau misalnya kita pengen return yang tinggi, kita juga harus siap menerima risikonya yang tinggi. Kemudian yang kedua, itu adalah kita sendiri yang tahu saham kita apa, kita yang mengelola, kita yang memperjualbelikan, pokoknya kita yang handle saham kita sendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang belum mulai investasi, karena mereka nggak paham apa itu investasi, gimana caranya mereka bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah nilainya bisa dipantau secara transparan. Yes, betul. Tapi itu juga yang membuat orang-orang bertindak secara irasional. Misalnya dia lihat harga sahamnya naik terus. Akhirnya dia taruh semua uangnya di situ. Padahal itu bukanlah pilihan yang baik, karena kita perlu yang namanya diversifikasi. Atau contoh lain, dia lihat harganya jauh di bawah terus, merah terus. Akhirnya dijual sama dia. Padahal belum tentu saham yang turun akan selamanya turun. Oke, next kita ke investasi berikutnya, yaitu reksadana. Reksadana sendiri sebenarnya ada banyak banget jenisnya, tapi kurang lebih yang populer di Indonesia itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini bisa dibilang risikonya cukup rendah dengan return sebesar 5-6%. Bentuknya itu berupa sertifikat Bank Indonesia dan juga sertifikat deposito. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Bentuknya itu berupa surat utang obligasi yang masa jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Dengan return itu bisa mencapai 5-10% per tahunnya. Kemudian yang berikut adalah reksadana saham dan reksadana campuran. Kedua reksadana ini memiliki risiko yang paling tinggi teman-teman, dan disarankan untuk dilakukan di atas 5 tahun. Yang pasti risikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Untuk kelebihan reksadana yang pertama, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang kedua, uang kita akan dipecah dalam berbagai macam instrumen investasi, sehingga risikonya bisa lebih terbagi lagi. Kemudian yang ketiga, jumlah minimum untuk kita investasi itu sangat kecil. Dengan modal 10.000 aja kita udah bisa mulai investasi reksadana. Untuk kekurangannya sendiri, dalam penarikan itu membutuhkan waktu 3-4 hari kerja, dan juga saat kita menarik uang kita akan ada namanya biaya investasi. Biaya ini digunakan untuk membiayai manajer investasi, operasional, dan juga biaya penyimpanan. Investasi yang berikut adalah deposito. Simpelnya deposito ini kita taruh uang kita di suatu rekening, dan kita nggak boleh tarik uang itu sampai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya 3 bulan sampai 5 tahun. Untuk kelebihan dari deposito, kita mendapat fasilitas dari bank.
Dan juga uang kita akan dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk kekurangan deposito sendiri, keuntungan yang kita dapat lebih kecil dari uang yang kita investasikan. Dan juga kita tidak bisa menarik uang itu sebelum masa jatuh temponya atau kesepakatan sebelumnya, karena akan ada yang namanya penalti. Investasi yang berikutnya adalah obligasi. Sederhananya, obligasi ini adalah surat utang yang berisikan perjanjian mengenai bunga dan tenggat waktu pembayaran imbalan. Untuk kelebihan dari obligasi sendiri, itu lebih safety karena dilindungi oleh undang-undang. Tapi, ini hanya berlaku untuk obligasi yang diterbitkan oleh negara. Kemudian pendapatannya juga pasti sesuai dengan perjanjian, dan bunganya itu lebih tinggi sehingga returnnya juga bisa lebih tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, itu sama kurang lebih seperti deposito, tidak bisa dicairkan sebelum masa jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Investasi yang berikut ini tergolong investasi jangka panjang, yaitu investasi properti. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai rumah atau properti itu naik setiap tahunnya. Misalnya kita beli rumah hari ini 100 juta. Dalam 5 tahun ke depan harganya naik 500 juta. Untuk kelebihannya sendiri, harganya itu selalu stabil naik setiap tahunnya. Kemudian, kalaupun tidak digunakan untuk kepentingan berjualan, kita bisa gunakan properti ini sebagai kepentingan pribadi. Misalnya dijadikan rumah atau kantor. Untuk kekurangannya sendiri yaitu sulit untuk dijual cepat karena harganya yang mahal, modalnya juga besar, dan juga biaya perawatannya yang mahal. Investasi yang berikut adalah investasi emas atau logam mulia. Emas yang dimaksud ini bukan emas perhiasan ya teman-teman ya, tapi emas batangan atau emas koin yang termasuk dalam logam mulia. Untuk kelebihannya sendiri dapat dicairkan dengan mudah dan juga bebas dari pajak. Untuk kekurangannya sendiri itu risiko kehilangannya juga cukup tinggi ya teman-teman ya. Gimana? Banyak banget kan produk investasi yang bisa kita gunakan untuk memulai investasi. Tinggal kita pilih sesuai dengan profil risiko dan juga karakteristik yang kita mau. Tapi ada satu hal yang terpenting yang juga kita sering lupakan, yaitu investasi ke diri sendiri. Investasi ke diri sendiri bukan berarti kita bayar diri kita atau gimana ya, tapi lebih ke menekuni hal yang kita expert atau belajar hal baru dengan mengikuti webinar, pelatihan, dan lain sebagainya yang dapat menambah pengetahuan dan ilmu kita. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. See you on the next video, salam anak rantau.